Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mudasir dengan NIM 2003401051026. Prodi Agribisnis kelas L, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini saya akan menjelaskan apa yang telah saya pelajari, yaitu TAP MPRS nomor 25 MPRS 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia yang sering dikenal dengan PKI, dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham-paham atau ajaran komunisme, marxisme, dan Leninisme. Dan pembahasan yang terakhir yaitu bab-bab yang ada di dalam Undang-Undang 1945. Pertama, saya akan membahas tentang pembubaran Partai Komunis. Pada tanggal 12 Maret 1966 dengan mengatasnamakan Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia atau PKI, yang isinya yaitu pembubaran Partai Komunis Indonesia termasuk bagian-bagiannya dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah, dan semua organisasinya PKI. Yang kedua, Presiden Soeharto menyatakan bahwa Partai Komunis Indonesia adalah sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia. Keputusan tersebut diperkuat oleh Ketetapan MPRS nomor 25 tahun 1966. Langkah ini merupakan kebijakan pertama Soeharto setelah menerima surat perintah pada tanggal 11 Maret sebagai upaya mengembalikan stabilitas negara Indonesia. Komunisme sendiri artinya yaitu berasal dari bahasa Latin, yaitu canon universal, yaitu sebuah ideologi fisiologi yang berkenan dengan filosofi tentang politik, sosial, dan ekonomi yang tujuan utamanya yaitu terciptanya masyarakat komunis dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan alat produksi dan tidak adanya kelas sosial. Yang terakhir yaitu bab-bab yang ada pada Undang-Undang Dasar 1945. Bab yang pertama yaitu membahas tentang bentuk dan kedaulatan. Bab yang kedua membahas tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga membahas tentang kekuasaan pemerintah negara. Yang keempat membahas tentang
Dewan Pertimbangan Agung. Bab yang kelima membahas tentang Kementerian Negara. Bab keenam membahas tentang perintah daerah. Bab ketujuh yaitu membahas tentang Dewan Perwakilan Rakyat. Bab yang kedelapan membahas tentang hal keuangan. Bab yang ke-9 membahas tentang kekuasaan dan kehakiman. Dan yang ke-10 membahas tentang agama. Ke-11 membahas bab yang ke-10 membahas tentang warga negara. Bab yang ke-11 membahas tentang agama. Ke-12 membahas pertahanan negara. Bab yang 13 membahas tentang pendidikan. Bab ke-14 membahas tentang kesejahteraan sosial. Yang bab ke-15 membahas tentang bendera dan bahasa. Dan yang terakhir yaitu perubahan Undang-Undang Dasar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.